Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu ucapan yang kita sampaikan ke hadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Kemudian salam dan salawat kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, AA dan Teteh sekalian, di kesempatan siang menjelang sore, di kesempatan pagi menjelang siang ini, Ibu akan menyampaikan kembali di mata pelajaran anatomi fisiologi manusia, mata pelajaran farmakologi ya, masih bab Anfisman bersama Ibu di SMK Farmasi Purwakarta. Sebelum melanjutkan kepada materi berikutnya, ada 4 materi ya, 4 sistem yang akan kita bahas, yaitu sistem saraf, sistem ekskresi, limfatik, dan endokrin. Ibu akan sedikit mereview 8 sistem yang sudah kita pelajari 2 pekan sebelumnya. Untuk memudahkan review, Ibu akan buat semacam cerita ya, sehingga tetap ingat sekalipun sudah selesai pembelajaran, sekalipun sudah selesai tes ya, akan tetap dikenang dan diingat selalu ya. Mari kita baca reviewnya. Ibu sampaikan dengan penuh semangat dan kekuatan saya berolahraga mengitari kompleks sekitar rumah, berjalan-jalan sambil bersantai sambil menghirup udara pagi yang segar, melihat bunga-bunga bermekaran serta mendengar merdunya kicau burung. Ya. Dari satu paragraf itu Ibu akan bahas semangat dan kekuatan. Itu bagian dari sistem kerangka ya. Dengan kerangka kita memiliki kekuatan ya, tidak letoy. Saya berolahraga. Olahraga itu memerlukan otot, ya. Jadi masuk ke situ sistem otot. Berjalan-jalan pun demikian sambil menghirup udara pagi yang segar. Insya Allah itu masuk ke area sistem pernapasan ya. Kemudian kita melihat bunga bermekaran, mendengar merdunya kicau burung. Bunga-bunga kita melihat dengan menggunakan indera penglihatan. Dan kita pun mendengar merdunya kicau burung dengan sistem indera, yaitu indera pendengaran. Selanjutnya, paragraf kedua. Tak terasa waktu sudah pukul 8 pagi. Perut bunyi ya, keroncongan, minta diisi sarapan. Mampirlah saya ke tukang bubur yang mangkal di taman. Nah, di sini masuk ke area sistem pencernaan. Nah, perut mulai berbunyi tuh minta diisi ya. Nah, masuk ke area pencernaan. Kemudian ke paragraf terakhir, paragraf ketiga. Sambil menunggu si Mamang menyiapkan bubur, tiba-tiba ada orang yang duduk di sebelah. Dilihat-lihat ganteng atau cantik juga nih. Ganteng bagi kita yang cewek ngelihat dia ganteng ya. Cowok tuh yang dateng. Cantik bagi si AA yang lagi joggingnya itu, ngelihat ada cewek yang cantik. Nah, pandangan pertama hala ya. Setelahnya semakin memicu semangat deh, meningkatkan imunitas saya karena timbul rasa bahagia. Semoga berharap kapan-kapan bisa bertemu lagi dan berjodoh. Nah, di sini kita masuk ke imunitas ya, sistem imun. Timbulnya rasa semangat itu akan memacu sistem imun kita ya, sehingga menyebabkan timbulnya rasa bahagia ya. Jadi 8 sistem sudah kita kupas lewat cerita sehingga kalian tetap mengingatnya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu sistem saraf, ekskresi, limfatik, dan endokrin. Ibu masuk ke sistem pertama dulu, yaitu sistem saraf. Ya, saraf itu kita bayangkan sebagaimana kabel-kabel listrik ya, kabel-kabel listrik yang memenuhi satu tempat, entah itu rumah, jalan raya, kota, negara ini ya. Kabel-kabel itu sangat-sangat diperlukan ya. Di sini dikatakan kumpulan jaringan, sebagaimana kita ketahui bahwa sistem itu adalah
kumpulan dari jaringan-jaringan ya. Jaringan ini yang mengatur seluruh kegiatan di dalam tubuh kita. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ibu ambil contoh. Ujung rambut nih ya. Kalian suka ada yang usil nggak? Kalau ketika di rumah atau ketika bersama teman sesama perempuan atau laki-laki pun sesama laki-laki, rambut kita ditarik sekalipun itu rambut ujungnya yang bagian bawah itu akan terasa begitu ya. Di situ ada saraf yang bekerja. Atau contoh yang lain, kalian pernah nggak penggaris tuh ya digesek-gesek dulu ke kulit gitu kan? Setelah beberapa lama digesek-gesek, kemudian kalian angkat penggaris itu dan taruh di atas kepala, terutama bagi para cowok ya, maka rambut kita menjadi berdiri jocrong gitu ya. Nah, misalkan situ ada daya tarik listrik ya, ada saraf yang menjadikan rambut kita menjadi berdiri ya. Kemudian ujung kaki, kalian pernah nggak tiba-tiba keinjek, padahal cuma kukunya aja, nah, gitu ya, tapi sakit sekali. Atau tiba-tiba kalian kejepit pintu bagian kakinya, masya Allah nyerinya luar biasa ya. Habis itu menandakan bahwa di ujung kuku pun ada saraf-saraf yang bekerja ya. Itu sudah terbayang ya sistem saraf seperti itu, seperti kabel di aliran di sebuah rumah, kota atau negara. Tubuh kita tuh terdiri dari triliunan saraf ya. Hati-hati makanya kalau kita cepat marah, kita terlampau bersedih, maka saraf-saraf itu lama-lama menjadi putus, yang otomatis fungsinya akan semakin berkurang ya. Kita bagi dua sistem saraf itu, ada yang istilahnya pusat, ada yang istilahnya tepi atau perifer ya. Untuk pusat itu mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan ya. Jadi setiap hal yang perlu kita cerna, yang harus kita lakukan ya, pokoknya pengendalian seluruh kehidupan kita ada di sistem saraf pusat. Kemudian dari sistem saraf pusat maka akan disalurkan ke sistem saraf tepi atau perifer, sehingga fungsi sistem saraf perifer ini menerima dan menghantarkan rangsangan yang disampaikan sebelumnya dari sistem saraf pusat ya. Jadi dari pusat dulu baru akan sampai kepada saraf tepi ya. Dan itu waktunya sangat cepat, sepersekian detik. Masya Allah ya, luar biasa kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan sistem di dalam tubuh manusia ini. Kita masuk ke slide berikutnya. Kita bahas dulu sistem saraf pusat ya. Sistem saraf pusat yang tadi fungsinya mengendalikan seluruh kegiatan di dalam tubuh kita bagi dua. Yang pertama adalah otak, yang kedua adalah sumsum tulang, khususnya sumsum tulang belakang ya. Sekarang otak dibagi lagi menjadi 4 bagian kecil ya. 4 bagian besar maksudnya ya. Karena nanti yang kecil-kecilnya akan makin banyak ya. Kita tidak perlu sampai sedetil itu. Kita globalnya aja. Di sini otak dikatakan ada otak besar. Otak besar umumnya dibagi dua ya, bahwa ada otak besar bagian kiri, ada otak besar bagian kanan. Nah, kalian yang rajin mengikuti kuis-kuis, biasanya ada beberapa kuis pertanyaannya itu mengarah ke arah dominan mana yang kita miliki, yang kita gunakan itu. Kita dominan di otak kiri kah atau di otak kanan? Nah, itu yang dimaksud adalah otak besar ini ya. Salah satunya, kalau dalam hasil kuis itu ternyata kita dominan otak kiri, maka bermusik, menggambar ya, sifat-sifatnya yang intuisi, maka itu adalah dominan yang kita miliki ya. Sementara kalau kita yang cenderung dominan di otak kanan, maka pembelajaran atau sifatnya yang eksak, berhitung, berbicara begitu ya, komunikasi, hal-hal yang ekonom gitu, itu masuknya di otak kanan ya. Dan uniknya otak kiri itu mengendalikan bagian tubuh yang kanan, jadi dibalikan ya. Sementara otak kanan mengendalikan tubuh yang kiri. Makanya ketika seseorang stroke, misalnya mengalami masalah di otak kiri,
maka anggota tubuhnya yang menjadi kaku atau tidak bisa digerakkan adalah bagian tubuh sebelah kanan. Kalau dia bermasalah stroke-nya di otak kanan, maka bagian tubuh yang susah digerakkannya bagian tubuh yang sebelah kiri ya. Jadi kerjanya malah dibalikan. Kemudian kita masuk ke otak tengah, nah, ya. Otak tengah ini mengatur dalam proses penglihatan, pendengaran, sensasi panas dan nyeri. Nah, ini bagian di otak tengah ya. Jadi ketika seseorang bermasalah di pendengarannya gitu kan, sensasi merasakan rasa panas dan nyerinya, nah itu ada di otak tengahnya. Kalian pernah nggak ketika minum air ya, air panas, nah ada orang dengan derajat panas tertentu dia langsung merasa aduh panas nih, air minumnya panas gitu kan. Tapi ada orang yang karena sudah terbiasa ya, padahal air minumnya tuh lumayan panas tapi dia mampu minum air panas itu. Wah, gitu ya. Nah, itu berarti otak tengahnya yang bekerja, yang mampu merekam pembiasaan itu sehingga air minum yang menurut sebagian orang itu panas, dia bisa meminumnya dengan rasa nyaman ya. Di situ adalah di otak tengah. Kita masuk ke otak kecil. Nah, meskipun namanya otak kecil, tapi tetap tidak boleh dianggap sepele ya. Sebagaimana Rasulullah pun menyatakan, setiap perbuatan itu di mata Allah tidak ada perbuatan yang kecil ya. Kalian pernah dengar nggak cerita ada seorang ulama ya, dia dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa dia masuk surga salah satunya karena saat itu dia sedang menulis kitab ya. Zaman dulu kan kalau menulis itu menggunakan pena ya, pena yang tintanya itu harus dicelupkan ke dalam tinta cair. Ketika dia sedang menulis pena di malam hari yang sunyi gitu kan, mencurahkan ide-ide pikirannya, tiba-tiba ada lalat masuk ke dalam kotak tinta itu. Nah, kalau sama kita diapain itu lalat? Yang ada lalat itu kita ambil, kita pijit kali ya biar mati ya. Setelah itu kita buang sambil agak ngomel-ngomel ya. Tapi ulama itu subhanallah luar biasa. Lalat itu diambil, kemudian sama dia dikipas-kipas, dikeringkan. Jadi dia mau meluangkan waktu, menunda menulis kitabnya itu hanya untuk menolong lalat yang tercemplung di dalam tintanya itu. Setelah dikering-keringkan, ya sayapnya itu kembali bisa terbang, maka lalat itu akhirnya terbang kembali ke alam bebas ya. Dan ternyata dalam sebuah riwayat itu adalah salah satu pekerjaan yang di mata Allah ikhlas lillahi ta'ala, menolong makhluk kecil yang Allah ciptakan juga begitu kan. Ternyata itu menjadi wasilah atau perantara ulama itu masuk surga ya. Jadi kita pun tidak boleh menganggap kecil setiap perbuatan yang kita lakukan ya. Barangkali disitulah kita menjadi ikhlas, betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, dan itu yang akan menolong kita nanti kelak di yaumil akhir. Oke, kita masuk kembali ke materi otak kecil. Di sini otak kecil mengatur gerakan kita ya. Cara kita berjalan begitu kan ya. Posisi postur tubuh kita, keseimbangan tubuh kita, ketika kita sedang berjalan di tempat yang menurun misalnya ya. Nah, itu kita menjaga keseimbangan. Kalau enggak kita jadi jatuh ya, menggelinding begitu kan. Nah, atau ketika kita berada di tempat yang tidak rata, ya, berbatu-batu misalnya ya. Nah, itu pun di keseimbangan itu adanya di otak kecil ya. Jadi atau enggak naik sepeda. Nah, ada seseorang yang gampang dia menggunakan sepeda roda 2, tapi ada yang lama harus belajar roda 4 dulu. Nah, di sini fungsinya ada di otak kecil ya. Kita masuk ke bagian otak terakhir, yaitu yang disebut dengan sumsum lanjutan ya. Di sini pengaturannya yang sifatnya ke arah pernapasan, gerakan jantung ya, gerakan alat pencernaan. Semua rata-rata gerakan yang tidak kita sadari, tak terkendali ya. Siapa coba yang bisa mengendalikan pernapasan? Ya, maksudnya pengendalian dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau pengendalian sesaat bisa, kita sesaat misalnya menutup hidung begitu kan, atau sedang berenang, kita pasti tidak bisa dulu bernapas begitu ya, karena kita bukan ikan begitu ya.
Oke, itu adalah 4 bagian dari otak. Ada otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Kita masuk ke sistem saraf pusat yang terakhir, yaitu sumsum tulang belakang ya. Jadi di sepanjang punggung kita begitu ya, dari mulai leher sampai ke bawah sampai ke tulang ekor begitu ya. Itu ada sumsum tulang belakang. Di sini adalah perpanjangan dari otak ya, di perpanjangan dari sistem saraf pusat untuk bisa sampai terus ke saraf-saraf perifer. Di situ banyak sekali saraf-saraf ya, sehingga hati-hati kalau memukul teman, jangan punggungnya, jangan main jeblok-jeblok gitu ya. Di situ ternyata banyak sistem saraf ya. Kita masuk sekarang ke sistem saraf perifer. Tadi sudah sistem saraf pusat, sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi ya. Di sini untuk lebih simpelnya kita bagi dua. Ada yang istilahnya somatis, nah, ada yang istilahnya otonom. Kalau somatis umumnya gerakan yang disengaja, nah, ya, gerakan yang teratur atau memang diniatkan kasarnya gitu ya. Contohnya di sini kita bagi dua lagi, ada sensoris. Sensoris adalah sensasi. Sensasi panas, dingin, nyeri gitu ya, itu masuknya ke sensorik. Sementara yang motorik untuk pergerakan, gerakan otot ya. Kita berlari ya, kemudian kita berbicara, menggerakkan mulut begitu ya, itu bagian dari saraf motorik ya. Sensorik sensasi, motorik gerakan ya. Kemudian sistem saraf perifer yang otonom yang tidak disengaja atau refleks ya. Kita bagi dua, ada yang disebut dengan simpatis dan ada yang parasimpatis ya. Di sini bagian dari gerakan refleks tadi, contohnya pencernaan. Sistem pencernaan akan otomatis berjalan ketika ada makanan masuk ya, dia akan langsung bergerak tanpa kita bisa mengendalikan ya. Stop 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 nggak bisa, jalan 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 nggak bisa gitu kan. Demikian pula dengan detak jantung ya. Jantung pun akan terus menerus bergerak sampai memang waktunya kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan dalam waktu sekian jam sekalipun ruh kita sudah terlepas dari jasad, ternyata jantung masih bisa berdetak. Makanya ada transplantasi jantung. Dalam sekian jam gitu kan, jantung dibedah dari orang yang meninggal, diambil, kemudian akan ditempatkan di tempat yang sesuai agar tetap masih bisa berdetak, bisa dipindahkan kepada orang yang masih hidup untuk ditransplantasi jantung ya. Masya Allah, luar biasa. Di sini kita masuk ke saraf simpatis. Nah, saraf simpatis kita ambil contoh ya. Biasanya kerjanya bertolak belakang dengan parasimpatis. Tapi tidak selalu harus menghambat. Kita ambil nih ya. Simpatis menghambat produksi air liur. Nah, ya, jadi ketika kita makan, kalau saraf simpatis bekerjanya malah menghambat air liur, akan menyulitkan ketika kita mengunyah ya, karena mengunyah makanan kan perlu air liur. Nah, pada saat tertentu saraf simpatis bekerja yang harusnya saraf parasimpatis bekerja meningkatkan produksi saliva, nah, berarti bermasalah ya. Maka di sini harus ada pengobatannya. Di saraf simpatis air liur dihambat, di parasimpatis air liur meningkat ya. Wah, berarti kita sangat perlu parasimpatis. Enggak juga, dua-duanya sangat diperlukan. Kita ambil contoh yang kedua. Di saraf simpatis meningkatkan kerja jantung. Denyut jantung semakin cepat ya. Kemudian ketika kita terengah-engah itu ya, di situ saraf simpatis. Kemudian parasimpatis melambatkan denyut jantung. Pada saat tertentu orang denyut jantungnya yang terlampau bekerja cepat harus dipelankan. Jadi semuanya saling bersinergi. Pada saat tertentu kita perlu meningkatkan saraf simpatis untuk meningkatkan kerja jantung. Misalnya orang yang punya penyakit lemah jantung, bermasalah di denyut jantung, maka nanti pengobatannya golongan saraf simpatis agar kerja jantungnya meningkat. Sebaliknya, ada yang orang sedikit-sedikit terlampau meningkat jantungnya, sedikit-sedikit terengah-engah, itu pun berbahaya kan. Nah,
Maka pengobatannya di saraf parasimpatis agar mampu melambatkan denyut jantung ya. Jadi tidak ada yang tidak berguna dari semua yang Allah sudah ciptakan. Ini adalah slide keseluruhannya ya. Ibu review ulang. Sistem saraf manusia ada SSP, pusat, dan ada perifer. Nah, tadi ya. Untuk yang pusat ada otak, ada sumsum tulang belakang. Di otak ada 4 gitu ya. Otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan ya. Sementara sumsum tulang belakang sendiri fokus ke sumsum tulang belakang saja ya. Baru ke susunan saraf tepi atau perifer, ada somatik, istilahnya sadar, terkendali. Sistem saraf yang otonom tidak sadar ya. Untuk yang somatik ada yang istilahnya sensorik atau sensasi, ada motorik atau gerakan. Sementara yang otonom ada simpatik dan parasimpatik. Umumnya kedua sistem saraf ini bekerja saling bertolak belakang. Oke, kita masuk ke sistem yang kedua yaitu ekresi ya. Ekresi, pengeluaran ya. Di ekresi ada 4 organ yang ada 5 organ yang utama ya dalam proses pembuangan. Ya, dalam tubuh ini pun memberi pelajaran kepada kita ya bahwa apapun yang sudah kita terima sebaiknya kita juga mampu memberi ya. Kalau kita sudah memberi, biasanya Allah kembali akan mengasihi atau kita pun akan kembali menerima begitu ya, perputarannya begitu ya. Ibaratnya gini, air di dalam teko jangan dibiarkan terus di dalam teko, harus kita tuangkan agar teko itu menjadi kosong lama-lama. Sehingga ketika teko kosong akan diisi lagi dengan air ya. Demikian pula kehidupan kita. Kita sudah memiliki ilmu. Agar kita dapat ilmu baru, maka ilmu yang lama sebaiknya kita sampaikan, kita berikan agar lebih bermanfaat. Allah sudah memberikan rezeki kepada kita. Jangan kita simpan begitu ya. Kita boleh menabung, tetapi menabung yang paling yakin keuntungannya berlipat yaitu dengan memberikan infak ya. Infak atau zakat ya. Nanti ketika harta kita dikeluarkan, maka Allah akan memberikan lagi harta yang lain yang lebih banyak dan lebih barokah ya. Dan harta yang kita keluarkan itu pada hakikatnya adalah harta kita. Nanti di yaumil akhir itu akan menolong kita dan menjadikan kita masuk surganya Allah ya. Oke, kita masuk ke sistem ekresi, jadi pembuangan. Apa yang masuk itu harus ada yang dibuang. Bahkan sebagai tanda seseorang itu sehat, dia rutin atau memiliki konsistensi pembuangan yang istiqomah atau pembuangan yang yang teratur begitu ya. Katanya seorang ahli psikolog menyampaikan, orang tua itu kalau nanya kabar anak-anak pasti nanyanya udah makan belum gitu ya. Jarang nanya udah BAB belum. Nah, padahal itu sangat penting ya. BAB itu bagusnya sehari minimal sekali ya, pagi atau misalnya ada yang kebiasaan malam gitu ya, dan maksimal kalau bisa 3 hari sekali ya. Gimana kalian, BAB-nya lancar? Alhamdulillah ya. Kita lihat sistem ekresi ada 5. Pertama ginjal. Di ginjal apa hasil ekresinya? Yaitu urin ya. Jadi dengan adanya ginjal maka pengeluaran urin menjadi lancar dan komposisi yang dikeluarkan urin pun sesuai. Karena jangan sampai dalam urin mengandung gula berlebih ya, mengandung zat amonia misalnya gitu kan, atau mengandung darah. Nah, itu ternyata mengindikasikan tubuh kita bermasalah ya. Ginjal itu ya. Ginjal ada 2 ya, makanya ada orang yang donor ginjal ya. Di ginjal pun banyak proses obat-obatan diproduksi diekresikan lewat ginjal ya, sehingga lewat air kencing begitu. Salah satunya obat TBC ya, rifampicin. Rifampicin ketika sudah diolah di ginjal untuk dikeluarkan lewat urin menghasilkan urin yang berwarna merah ya. Berikutnya yang kedua ada kulit. Nah, kulitnya kita berkeringat. Kemudian di dalam kulit itu pun ada zat lemak tertentu ya yang merupakan penangkal bakteri
bakteri di sekitar kita ya. Jadi tidak boleh juga kita kulit ini terlampau kering ya, atau kebalikannya kulit terlampau berlemak gitu ya, berminyak, itu pun tidak nyaman. Jadi semuanya kondisi yang tengah-tengah. Yang ketiganya adalah usus besar, feses ya, otomatis usus besar menghasilkan feses ya. Apapun yang kita makan, semahal apapun yang kita makan, keluarnya akan menjadi feses atau kotoran ya. Berikutnya yang keempat adalah hati. Nah, di dalam hati juga, kalau di dalam pengobatan ya, sebagai metabolisme. Jadi yang akan merombak zat-zat yang masuk ke dalam tubuh, dia yang akan menyeleksi ya, apakah zat ini zat beracun ataukah zat ini memang layak dipakai oleh tubuh ya. Jadi dia mampu mendeteksi. Contohnya amonia. Amonia itu NH3 ya. Dia akan beracun, maka akan dirubah menjadi urea atau urum ya. Baru nanti akan dikeluarkan lewat urin. Alkohol pun demikian. Alkohol akan dirubah, kemudian bisa nanti keluarnya lewat air seni atau urin, bisa juga keluarnya lewat paru-paru atau pernapasan. Sehingga orang yang minum alkohol akan tercium ya ketika dia berbicara atau ketika dia menghirup udara, itu pernapasannya itu mengeluarkan bau alkohol ya. Obat-obatan pun demikian ya. Jadi ada obat-obat yang menjadi aktif ketika sudah melewati hati. Contohnya adalah prednison. Prednison itu kalau dimakan maka dia hanya akan bekerja setelah berubah menjadi prednisolon. Nah, ya, sehingga melewati hati berubah menjadi prednisolon, zat yang aktif untuk pengobatan. Karenanya prednison tidak ada dalam sediaan obat luar. Nah, obat luar langsung bentuknya prednisolon ya, aktifnya begitu. Kemudian kita masuk ke paru-paru. Nah, yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru yang utama mengeluarkan karbon dioksida ya. Kita bernapas memerlukan oksigen O2, dan kita mengeluarkannya adalah karbon dioksida. Ya, karbon dioksida pun nanti akan berkolaborasi dengan zat-zat yang lain seperti alkohol itu ya, nanti bisa tercium bersama dengan zat karbon dioksida dan sebagainya, atau uap air ya. Nah, ketika kita bercermin di kaca gitu ya, kita mengeluarkan udara lewat mulut atau hidung sehingga tampak di situ basah atau uap air ya, itu adalah masuk ke dalam sistem ekskresi. Ada ginjal, kulit, usus besar, hati, dan paru-paru ya. Sekarang kita masuk ke sistem yang ketiga, yaitu limfatik. Nah, ya. Sistem limfatik, limfa yang pakai F berbeda dengan limfa yang pakai P. Nah, di sini ya berbeda. Yang nomor satu ini limfa. Nah, jadi limfa itu organnya. Nah, ya. Nah, kalau sistem limfatik ini ada 6 gabungan organ atau 6 gabungan dari jaringan-jaringan ya. Pertama, salah satunya adalah limfa. Organ itu, limfa itu dekat dengan daerah ginjal, organ yang berwarna ungu seperti kacang merah begitu ya. Dia fungsinya menyaring dan menyimpan darah ya. Nah, kita ingat dulu bahwa sistem limfatik itu berkaitan dengan antibodi atau sel limfa atau zat limfa atau namanya getah bening ya. Itu semua istilah yang sama ya. Limfa, getah bening gitu ya, atau antibodi ya, nanti penghasil antibodi sel darah putih. Sistem limfatik disebut juga sistem getah bening, menghasilkan, membawa sel-sel darah putih ya, leukosit atau limfatik ya, untuk melawan infeksi dan penyakit lain ya. Nah, jadi dia antibodi di dalam sistem limfatik. Tadi yang pertama itu limfa sama penghasil antibodi, kemudian yang keduanya timus ya. Antibodi itu sendiri ada istilahnya sel B dan sel T gitu ya.
Kok nggak dia kasih nama A dan B ya Bu ya? Para ahli menentukannya istilahnya sel B dan sel T. Nah, ya. Produksi sel T di timus ini sama sebagai antibodi ya. Kegunaannya itu tadi, ketika ada kuman, maka kuman itu akan dipagositosit atau dimakan oleh sel T, dihancurkan dan kemudian dibuang, begitu ya. Dia bisa tahu, oh ini yang namanya kuman, oh, ini yang ini bukan. Nah, dia nggak keliru begitu ya. Tapi ketika ada masalah di sel T-nya, bisa jadi ini harusnya teman, dianggap musuh. Nah, ya, ada orang yang bermasalah di sistem limfatik, ya, dia seperti itu, salah membaca, begitu ya. Berikutnya yang ketiga adalah tonsil. Tonsil umum juga disebut amandel ya. Sama, di amandel itu juga menjaga keseimbangan dan ternyata menghasilkan antibodi ya. Jadi jangan dianggap sepele ketika amandel itu menjadi bengkak begitu ya, karena orang selalu atau terlampau sering minum air dingin atau kebalikannya dari dingin ke panas begitu ya, itu bisa membahayakan amandel ya. Berikutnya yang keempat dari sistem limfatik ini adalah kelenjar getah bening atau kelenjar limfa gitu ya. Nah, di dalam kelenjar limfa atau kelenjar getah bening ini umumnya terdapat di leher ya, di paha, di ketiak. Ini pun sama penghasil antibodi ya. Makanya ada yang kelenjar getah beningnya terhambat, menjadi bengkak, menjadi benjolan. Nah, itu berbahaya juga, bisa sampai kepada tumor ya. Kanker begitu ya, kanker kelenjar getah bening. Kalian pernah mendengar ya beberapa artis yang mengalami kanker kelenjar getah bening. Bisa di leher, paha, dan ketiak atau tempat-tempat lainnya. Kita masuk ke yang kelima. Yang kelima adalah sumsum tulang belakang itu sendiri ya. Di sini di sumsum tulang belakang memproduksi seluruh sel-sel tubuh, terutama sel darah merah ya, memproduksi sel-sel darah tubuh, yaitu sel darah merah ya, hemoglobin ya, eritrosit gitu kan. Kemudian sel darah putih ya, leukosit atau antibodi itu sendiri. Jadi sumsum tulang belakang sangat berperan ya dalam produksi sel darah merah dan sel darah putih. Kemudian yang terakhir adalah pembuluh getah bening itu sendiri, pembuluhnya ya. Berarti pembuluhnya itu yang pembawanya, pembawa cairan limpa itu sendiri ya. Di pembuluh itulah di mana cairan limpa akan menuju kepada sistem darah kita ya. Namanya pembuluh getah bening atau pembuluh limpa. Jangan ketukar dengan kelenjar ya. Pembuluh mah membawa cairan limpanya itu sendiri ya. Oke. Itu sistem limfatik sudah kita bahas. Kita masuk ke sistem terakhir, yaitu sistem kelenjar endokrin atau disebut juga kelenjar hormon. Nah, disinilah produksi semua hormon yang dibutuhkan oleh manusia ya. Bahwa hormon itu zat kimia sebagai bentuk komunikasi ya dari tubuh, dari satu sel ke sel yang lain, dari satu jaringan ke jaringan yang lain ya, jadi pembawa pesan. Disitulah hormon itu sangat berperan. Hormon itu jumlahnya kecil ya, mungkin tidak ada kalanya sepersekian miligram, mikrogram begitu ya, tetapi luar biasa kegunaannya. Orang yang kelebihan hormon berbahaya, orang yang kekurangan hormon pun berbahaya ya. Mari kita lihat. Contoh di dalam kelenjar endokrin itu berperan adalah ketika seorang laki-laki sudah masanya pubertas, maka nada suaranya menjadi berat. Ya, ada orang yang bermasalah di nada suara, udah pubertas tapi suaranya masih cempreng. Berarti dia ada masalah di kelenjar endokrinnya, gitu ya, untuk bagian nada suara itu. Kemudian ASI, ketika seseorang perempuan sudah melahirkan, maka langsung bekerja di bagian kelenjar endokrin, maka ASI akan keluar secara otomatis ya, luar biasa ya. ASI itu seorang ibu yang miskin yang mungkin makanannya cuma nasi juga nasi tiwul atau misalnya berasnya beras kualitas murah begitu ya, tapi ASI yang dihasilkan sama komposisinya dengan ASI yang dihasilkan oleh seorang ibu yang kaya misalnya,
dia saking kayanya makannya daging, kentang begitu ya. Buah-buahannya juga yang mahal-mahal misalnya gitu kan. Tapi ternyata Allah tuh maha adil. ASI yang dikeluarkannya itu tetap komposisinya sama ya. Karenanya kita sebagai para perempuan khususnya ya, karena di farmasi kebanyakan perempuan, kita harus bercita-cita ketika punya anak, maka kita harus memberikannya ASI eksklusif. ASI eksklusif itu adalah kurang lebih si bayi selama 2 tahun hanya diberikan ASI tanpa diberikan bubur susu atau makanan-makanan tambahan lainnya ya, karena di ASI itu sudah mencakup semua gizi dan juga imunitas yang sangat baik ya. Karenanya itu seorang ibunya harus sehat agar melahirkan bayi yang sehat juga. Kalau susu formula kan berbeda ya. Susu formula orang yang uangnya pas-pasan, misalnya yang harganya murah, yang satu boxnya cuma 20.000, satu box misalnya 400 gram 20.000. Tapi susu formula bagi ibu yang kaya, wah satu boxnya bisa sampai 200.000. Nah, karena komposisinya yang lebih bagus gitu ya dibandingkan dengan susu formula yang murah begitu kan. Tapi kalau ASI itu Allah maha adil, ASI bagi ibu yang miskin dengan ASI ibu yang kaya, komposisi ASInya itu sama ya. Baiklah, kita kembali ke pembahasan pokok. Di sini kelenjar endokrin sama dengan kelenjar hormon. Fungsinya yang pertama metabolisme ya. Jadi seluruh kegiatan tubuh memerlukan hormon. Kemudian juga untuk pertumbuhan ya. Seseorang bisa bertambah tinggi, kemudian gitu ya. Tumbuhnya jakun, payudara, kemudian otot begitu ya. Kemudian sistem reproduksi, semua ada di hormon ini, kelenjar endokrin. Kemudian yang ketiganya homeostatis. Homeostatis itu mempertahankan kondisi tubuh tetap stabil. Contohnya apa? Suhu. Nah, ya, suhu tubuh itu sangat berpengaruh. Kenaikan suhu sekian derajat, misalnya 1 sampai 2 derajat, bahkan 0, sekian derajat itu sangat berpengaruh kepada reaksi-reaksi kimia yang ada dalam tubuh kita. Atau pH ya. Misalnya pH-nya harusnya basa, tiba-tiba berubah menjadi netral atau bahkan sampai asam, itu sangat berbahaya. Ya, nah itu di dalam kelenjar endokrin inilah diatur agar suhu, pH dan keseimbangan yang lainnya tetap menjadi stabil ya. Kemudian apa sih penyakit yang ditimbulkan kalau kelenjar endokrin bermasalah? Antara lain timbulnya tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau timbulnya gula darah yang tinggi yang disebut dengan diabetes ya. Kita masuk lebih detail ke sistem endokrin. Slide terakhir kita lihat sistem endokrin kurang lebih ada 8 poin ya. Nah, kita lihat yang pertama mulai dari atas dulu deh, yaitu kelenjar pituitari, hipotalamus dan pineal ya. Nah, itu ada di daerah kepala umumnya ya. Kelenjar pituitari salah satunya menghasilkan hormon growth hormone atau hormon pertumbuhan. Prolaktin tadi ya, hormon ketika ibu habis melahirkan keluarnya ASI. Kemudian hormon oksitosin, di mana di situ hormon kontraksi rahim. Nah, agar rahim berkontraksi, istilahnya mah pembukaan ya kalau orang yang mau melahirkan, sehingga bayi bisa keluar lewat jalur pengeluaran bayi itu ya, lewat lubang vagina ya. Kemudian antidiuretik, ya di sini akan mengatur pengeluaran urin ya. Urin menjadi lebih banyak atau menjadi lebih sedikit. Ada di hormon antidiuretik di kelenjar pituitari ya. Berikutnya adalah kelenjar hipotalamus. Nah, di kelenjar hipotalamus inilah menjadi penghubung hormon ini dengan sistem saraf yang lain. Yang tadi sudah kita bahas sistem saraf, semuanya pun bergerak memerlukan hormon bekerjanya itu ya. Di sini yang utama adalah fungsinya sebagai homeostatis ya, mempertahankan keseimbangan reaksi-reaksi di dalam tubuh, baik suhu, pH dan lain-lain ya. Yang berikutnya ketiga adalah kelenjar pinela.
Pinela ini ada hormon melatonin. Di dalam hormon melatonin inilah yang mempengaruhi kualitas tidur kita. Kita menjadi tidur terlelap. Di sini pengaruh dari hormon melatonin ya. Berikutnya adalah yang keempat, hormon tiroid dan paratiroid ya. Nah, ini pun seperti kembaran ya. Nah, hormon tiroid, kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid ya. Dia berfungsi dalam proses metabolisme tubuh. Biasanya orang yang mengalami gangguan tiroid, kekurangan zat iodium, kayak gondongan begitu ya. Nah, itu pun berpengaruh. Dia menjadi mudah berkeringat, cemas, cepat capek ya. Nah, di sini ketika bermasalah di hormon tiroid. Tidak boleh kelebihan dan tidak boleh juga kekurangan. Nah, ya harus tepat jumlahnya. Kemudian berikutnya yang kelima adalah kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroid. Fungsi utama dari hormon paratiroid adalah mengatur kadar kalsium darah. Nah, kita harus ingat bahwa kalsium itu berkaitan dengan tulang ya. Nah, jadi agar kita tidak osteoporosis, agar gerak kita menjadi luas, lancar dan kuat, maka kita harus terpenuhi kadar kalsium yang cukup di dalam darah ya. Kita masuk ke kelenjar adrenal. Adrenal, hormon yang dikeluarkan adrenalin. Nah, kalian mungkin sering dengar ya adrenalin atau sama juga dengan epinefrin ya. Nah, di sini timbul keluar ketika ada tekanan. Misalnya nih, tekanan apa ya? Lagi liburan, main ke Dufan, melakukan permainan Dufan yang menegangkan, itu akan memacu hormon adrenalin ya. Atau ketika mau ujian kita stres, aduh tegang, udah takut gitu kan, itu pun keluar hormon adrenalin. Atau ketika kita dikejar anjing, nah itu pun keluar hormon adrenalin. Yang ada kalanya di luar kendali dan daya nalar kita ya. Ketika kita dikejar anjing, kita sampai bisa melompat dinding tembok yang tinggi begitu ya. Dan ketika itu sudah tersadar kembali, kita takjub. Loh, kok bisa ya aku lompat dinding yang begitu tinggi? Itu adalah pengaruh dari keluarnya hormon adrenalin ya. Jadi ada sisi positif dan ada sisi negatif. Ada beberapa orang yang senang bermain-main dengan hormon adrenalin, yaitu salah satunya pembalap. Dia menikmati ketika keluar hormon adrenalin yang berlebih, tapi hati-hati ya, berbahaya. Ada orang yang suka naik panjat tebing gitu kan, jadi melakukan satu pekerjaan yang sebetulnya membahayakan ya. Nah, itu harus hati-hati ya. Kemudian berikutnya adalah kelenjar pankreas. Nah, di pankreas ini selain menghasilkan hormon, juga pankreas memiliki fungsi pengeluaran enzim buat pencernaan ya. Di sini dikaitan dengan endokrin, pankreas mengeluarkan hormon insulin dan glukagon salah satunya. Di mana hormon insulin dan glukagon itu berfungsi mengatur kadar gula ya, kadar gula dalam darah. Apabila orang berlebih kadar gula darahnya, maka disebut dengan penyakit diabetes ya. Diabetes itu berbahaya juga, kekurangan pun berbahaya. Jika kadar gula terlampau tinggi, tadi diabetes, menyebabkan terganggunya proses metabolisme, kemudian juga bisa mengakibatkan stroke, bahkan bisa mengakibatkan kebutaan ya. Kemudian susah untuk kalau kadar gula darah berlebih yang disebut dengan diabetes, nanti bisa mengakibatkan stroke, kemudian pembekuan darah pun menjadi terhambat. Makanya orang yang diabetes ketika luka dia akan menjadi susah kering. Kebalikannya, kalau orang itu kadar gula darahnya rendah, orang itu menjadi cemas ya, kemudian juga berkeringat, mirip dengan tadi gejala di tiroid ya, kalau kekurangan tiroid. Baiklah, kita masuk ke kelenjar terakhir, yaitu kelenjar testis. Kelenjar testis ya istilahnya, dan kelenjar ovarium untuk wanita ya. Di kelenjar testis menghasilkan hormon-hormon reproduksi ya. Contohnya estrogen dan testosteron. Estrogen khususnya dikeluarkan di ovarium dan testosteron khususnya dikeluarkan di testis. Meskipun demikian, ternyata setiap laki-laki dan perempuan memiliki kedua-duanya hormon ini. Cuma komposisinya yang berbeda. Ketika itu hormon estrogen, maka perempuan lebih banyak.
Ketika itu testosteron, maka laki-laki lebih banyak. Makanya kenapa ketika laki-laki pun ada yang agak kemayu begitu ya, berarti dia komposisi estrogennya terlalu berlebih. Atau kebalikannya, perempuan menjadi begitu kekar atau gagah, berarti komposisi testosteronnya pun melebihi batas normal perempuan yang umumnya ya. Estrogen salah satunya untuk menghasilkan, untuk mematangkan ovum gitu ya. Kemudian juga testosteron tadi ya, testosteron untuk menjadikan laki-laki itu lebih berotot begitu ya. Kemudian timbulnya semangat dan sebagainya, ada pengaruh di dalam hormon ini ya. Hormon estrogen dan testosteron. Baiklah, mungkin pembahasan 4 sistem ini cukup sampai di sini ya. Kalian bisa mengulang-ulang kembali karena memang lebih rumit dibandingkan 8 sistem yang sebelumnya, tapi bisa dipelajari secara bertahap ya. Yang pasti mudah-mudahan lebih simpel yang Ibu berikan. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi pekan depan. Tapi sebelumnya Ibu mau minta ya, lanjutkan ya cerita review dengan ditambah 4 sistem yang baru kalian pelajari. Jadi cerita yang tadi awal itu ditambah dengan 4 sistem. Jadi kalian bisa lanjutkan berdasarkan versi diri kalian masing-masing. Apa kelanjutan cerita yang sudah Ibu sampaikan di awal ya. Oke, lebih kurangnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.